sehingga kami saat bertemu dengan Tuhan kami dinyatakan setia. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang kasih. Kita kembali bersyukur pada Tuhan ada di rumah Tuhan malam hari ini. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 6. Ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6. Kita akan baca bergantian kitab Kejadian pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Mari saya undang kembali kita bangkit. Saya mulai dari ayat yang ke-6, demikian kita bergantian. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 6 ayat pertama. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya, karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan, silakan dulu. Yang berbahagia adalah orang atau siapa saja yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkan dan mau melakukannya. Kitab Kejadian menceritakan peristiwa-peristiwa awal terjadi di dunia ini. Demikian juga awal daripada kejahatan manusia. Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, selesai, Dia mengatakan sungguh amat baik. Jadi Tuhan senang, segambar dengan Allah diambil lembu tanah sedemikian rupa. Kemudian Tuhan Yesus menghembuskan nafas, kemudian manusia itu hidup dan berdiri. Dan setelah itu manusia pertama itu disebut Adam, sebab Adam artinya manusia laki-laki atau manusia itu. Kalimat pertama di dalam Alkitab yang mengatakan tidak baik itu ada ketika Adam hidup sendiri. Itu pertama kali diucapkan kalimat dari mulut Tuhan, mengatakan tidak baik. Kalau ada jemaat yang suka menyendiri, tidak baik. Tidak tahu bergaul, tidak baik. Ya. Gak mau kebaktian, di rumah terus sendiri, tidak baik. Pria kalau sudah usianya menikah terus sendiri tidak baik. Demikian juga perempuan. Itu kodrat tidak baik. Amin. Amin. Yang punya anak bilang amin. Tidak tahu bergaul, tidak punya teman, tidak baik.
Setelah Tuhan melihat bahwa bagus ciptaannya itu, tapi ketika berjalan-jalan dalam Taman Eden, Adam bilangnya tidak baik, sehingga dibuatnya Adam tertidur, diambil satu rusuknya dicopot, jadi tidak dibentuk dari tanah, diambil dari tulang. Itu sebabnya memang kalau wanita tidak bisa menempatkan diri, memang bisa menjadi duri, tulang dalam daging. Tuhan ambil dari samping, bukan dari otak kepala atau dari telapak kaki, tulangnya, dari rusuk, sehingga dia harus wajib mendampingi suaminya. Itu prinsip, siap mendampingi. Dan ketika dikatakan manusia itu bertambah banyak, beranak cucu menjadi terbagi dua. Kelompoknya ada anak-anak manusia, ada disebut anak Allah, atau anak-anak duniawi dan anak-anak Tuhan. Di dunia ini sampai sekarang terbagi dua. Yang mana anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, mana anak-anak dunia? Karena kalau saudara mau melihat anak-anak dunia, anak-anak manusia cantik-cantik, ganteng-ganteng. Dalam ayat ini dikatakan, ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi, dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka. Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu, yang manusiawi, yang duniawi, cantik-cantik. Itu ayat yang kedua. Lalu dari antara perempuan-perempuan itu mereka ambil sebagai istri siapa saja yang mereka suka hati. Hati-hati dalam memilih pasangan. Jangan semau gue saja, tanpa bertanya sama Tuhan. Dari laki-laki maupun perempuan, tidak ada suka-suka. Perlu minta rekomendasi dari Tuhan, mungkin dari orang tua, mungkin dari rohaniawan, atau dari pendeta. Tapi dalam catatan ini, suka-suka itu risikonya. Dan setelah dilihat Tuhan, ternyata menjadi kacau percampuran itu. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya, karena manusia itu daging. Pikirannya hanya sifat daging jasmani, tidak memikirkan kerohanian. Sementara daging itu tidak kekal, dan roh itu adalah kekal. Karena daging itu diambil dari tanah. Dari tanah kembali kepada tanah, tetapi roh yang diberikan Tuhan itu akan kembali kepada Tuhan. Mereka tidak memikirkan tentang kehidupan bersama-sama dengan Allah. Dan ternyata Tuhan, salah satu sifatnya dia punya perasaan, dan Tuhan juga bisa melihat setiap keluarga, melihat setiap kelakuan anak-anak Tuhan, melihat setiap rumah tangga kita masing-masing dan semua jemaat di tempat ini. Kita semua dilihat oleh Tuhan. Dan ternyata hasil daripada pernikahan itu luar biasa. Melahirkan orang-orang raksasa, orang-orang yang tampan, orang-orang yang pintar. Melahirkan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang perkasa. Pada zaman purbakala, kalah sama orang-orang sekarang ya. Dulu orang Jepang terkenal dengan pendek, sekarang tinggi-tinggi karena kemakmuran. Ya, kalah kita. Tapi orang purbakala dikatakan seperti raksasa. Mereka orang yang pintar, gagah, perkasa. Disebut dengan orang-orang raksasa. Itu ayat yang keempat. Tuhan melihat ya keluarga ya. Kalau ada suami yang belum mau datang sama Tuhan, istri juga sama. Tuhan melihat anak-anak yang belum mau datang sama Tuhan. Tuhan melihat betapa besarnya
kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati semata-mata jahat. Padahal Tuhan waktu ciptakan manusia itu bagus, sangat bagus, dan Tuhan sangat senang. Tapi setelah dia ciptakan, ternyata tadinya segambar dengan dia, harusnya kelakuannya juga segambar, tidak saja fisiknya. Tuhan menyesal. Saudara, kalau ada orang tua berkeluarkan semua energi, uang, tenaga, jual ini, jual itu demi anak, semua diharapkan nanti anak inilah menjadi penerus, tetapi ternyata tidak. Dan setelah orang tua itu tua dan renta sakit-sakitan, berharap ada yang mengurus, ternyata tidak ada. Dan dia mengatakan, aku menyesal melahirkanmu, aku menyesal membesarkanmu. Kira-kira demikian. Jadi Tuhan menyesal. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan, disebut anak-anak Tuhan, belum mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan menyesal. Pada saudara, Tuhan menyesal. Tuhan menyesal telah beri ini, telah ini, telah ini. Jadi Tuhan itu punya mata melihat, punya hati, punya perasaan, dan dia juga bisa tersinggung atau marah. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Dia yang cipta, dia yang menyesal. Dia yang duluan, si laki melamar orang itu, dia menyesal. Menyesal kawin sama kau, tapi begini. Kira-kira demikian. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kata Allah kemudian. Kau yang berjanji, kau yang pengalaman sekarang. Itu dunia. Menyesal. Saudara pernah menyesal? Pernah menyesal? Kok gak dulu aku menikah sama si itu ya? Bodoh saudara. Jangan menyesal seperti itu. Syukuri yang Tuhan kasih. Amin. Seperti itu. Nah, saudara, jadi Tuhan udah mau menghukum. Tapi di antara semuanya, dalam ayat ini dikatakan, ayat ke-8, tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Ada kecualian. Tuhan tidak menyesal menjadikan Nuh. Tuhan tidak menyesal membuat dia berkeluarga. Tuhan tidak menyesal menjadikan anaknya. Tuhan tidak menyesal menjadikan Adam menantu-menantu Nuh. Mudah-mudahan seperti itu sama kita semua. Kita ada orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau yang lain yang tidak mau datang sama Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan menyesal, kita tidak usah pikirkan. Tapi mari kita tempatkan diri kita sebagai yang mendapat kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetapi ini yang kita bawa diri kita, anak-anak Tuhan datang ke gereja hari ini, kita menjadi orang yang mendapat kemurahan hati Tuhan. Tidak direncanakan satu hukuman, tidak direncanakan. Dan Tuhan terus mau mendandani kita, walaupun kita punya kekurangan, karena kita mendapat kasih karunia Tuhan. Diberi kesempatan untuk dibentuk melalui firman Tuhan. Amin. Itu kasih karunia Tuhan. Tidak ada keputusan, aku menyesal, aku berhukum. Tidak. Kita semua anak-anak Tuhan tempatkan diri kita sebagai keluarga Nuh. Saudara kasih. Ayat ke-9, inilah riwayat keluarga Nuh. Supaya saudara masukkan ke dalam keluarga saudara yang sudah menikah, dan saudara sebagai bagian dari suatu keluarga yang punya orang tua dan saudara. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Bergaul dengan Allah. Ternyata saudara, pergaulan itu mempengaruhi setiap keluarga.
mempengaruhi Nuh atau bapak-bapak rumah tangga, mempengaruhi istri Nuh, nggak disebut namanya, saudara-saudara yang sudah menikah, istri Nuh. Demikian juga anak-anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Demikian juga menantu mereka mendapat kasih karunia karena apa? Bergaul dengan Allah. Jadi kalau kita saudara mau mendapat kasih karunia, pegang ayat ini, bergaul dengan Allah. Amin. Saudara pasti diberkati. Ada selalu kasih karunia. Orang lain nggak dapat, kita dapat kasih karunia Tuhan. Orang lain nggak lulus, kita lulus, dapat kasih karunia Tuhan. Orang lain nggak sembuh, kita sembuh, kita dapat kasih karunia Tuhan. Amin. Karena Tuhan sanggup ubahkan. Jadi setiap keluarga mari berusaha bergaul sama Tuhan. Tuhan luputkan dari petaka. Kalau ada mulai keluarga mulai jauh dari Tuhan, tak ada lagi pergaulan sama Tuhan, tak ada lagi pergaulan dengan gereja, hati-hati. Jangan sempat kalimat Tuhan dan melihat dikatakan aku menyesal lihat keluarga itu. Ya. Dan memang akhirnya adalah bukannya Nuh tidak bergaul dengan manusia di zaman itu. Mereka selalu ingatkan jalan Tuhan. Mereka supaya datang kepada Tuhan. Yang mana anak Tuhan, mana anak manusia. Pada waktu itu diingatkan. Tapi mereka tidak mau mendengar. Mereka sudah katakan nanti akan banjir. Kamu bodoh. Kita selalu kalau melayani bisa kita ditolak, diejek, gak mau didengar. Itu biasa. Tapi ketahuilah orang yang selalu menyaksikan firman Tuhan pasti akan dibela oleh Tuhan. Saudara, orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, orang yang dikecualikan dan Tuhan tidak menyesal, Tuhan sedang membentuk suatu berkat bagi saudara dengan catatan bergaul dengan Tuhan sedang kasih. Jadi pergaulan ini sangat penting. Tadi dikatakan anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan dunia cantik-cantik. Hati-hati anak-anak kita ya dalam bergaul ya. Hati-hati. Jaga iman. Bisa saja ya, pernikahan itu hasilnya orang-orang raksasa, orang-orang hebat, perkasa. Tapi Tuhan siapkan untuk dihukum pada waktu itu. Dan hanya keluarga Nuh yang mendapat kasih karunia selamat. Topik firman Tuhan hari ini adalah menjaga pergaulan. Nuh menjaga pergaulan, dia bergaul dengan Allah. Kitab Amsal pasal 13 ayat 20. Kitab Amsal pasal 13 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Ini tentang pergaulan. Banyak lagu dunia tentang pergaulan. Amin. Tapi kita mau melihat pergaulan dengan Tuhan. Kitab Amsal pasal 13 ayat 20 sampai ayat 22. Kita baca bersama-sama. Amsal pasal 13 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang begal menjadi malang. Orang berdosa dikejar pakai malapetaka, tetapi dia membahas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Luar biasa. Pegang hati. Kalau saudara mau melakukannya, saudara akan dapatkan sesuatu daripada Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian untuk ayat yang pertama, ayat 20. Manang ise nama kombar halak nabisu. Baru tahu arti bergaul rupanya makombar. Baru tahu. Ya, untung ada bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris untuk mencari arti kata mangkombar. Jadi makombar gitu ya. Halak nabisu gabe marbisu do. Tadinya oto dan adem bisu. Tapi karena makombar sama orang bisu,
bisu. Saudara punya anak-anak yang tolol, bodoh, ayo makobar do halak na bisu. Jangan cari teman sefrekuensi, pemabuk sama mabuk, bodoh sama bodoh. Itu sebabnya di sekolah ada kelas unggulan, amin. Itu disatukan, yang nilai sekian-sekian, yang berprestasi. Ya, jadi perhatikan pergaulan anak-anak saudara. Siapa teman dia? Berangkat bagus pakai dasi, pulang nggak tahu dasi kita kemana. Berangkat harum, pulang begini-begini. Pergaulan. Berangkat ngomong sopan, ma pamit, ya, saling berangkat, pulang ngabuk-ngabuk. Kalau dulu pulangnya salam. Kalau pulang, wah, tendang, mana makanan. Itu ya. Jadi saudara, perhatikan anak-anak muda. Sebab dalam dunia ini bukan soal pintar, bisu. Komar doon halak nggak bisu. Dikatakan gabe marbisuk do. Baru seringkali kita ya, aduh anakku diminta ampun lah, susah mau dipahami. Tapi puji Tuhan, marbisuk do. Jadi anakku. Selanjutnya dalam ayat ini dikatakan alai, tetapi ini ada exception ya, pengecualian. Alai manangise nasa uduran, udur bersama-sama, sauduran kemana sama-sama. Hati-hati anak-anak kita dengan siapa dia sauduran. Saudara pasti tahu nomor teman sahabat anak-anak. Kalau ada apa-apa, mana saudara mau hubungi? Harus tahu sauduran nomor isi. Manangise na sauduran don halak naoto. Bukan Oto Hasibuan ya. Oto pintar dia anak Tuhan. Mengerti anak muda artinya Oto? Bukan otomobil. Oto artinya apa? Hah? Bodoh. Apa katanya? Ya. Unang sauduran. Paham sauduran kan? Selalu kawannya orang bodoh. Bodoh. Anak-anak saudara makin bodoh. Ini firman Tuhan. Apa artinya? Ternyata bukan sekedar jadi bodoh anak kita. Dalam bahasa Batak dikatakan halak manangise nasauduran do halak naoto menjadi jahat do. Ngeri nggak? Bukan hanya bodoh, jahat. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan jahat itu destroy. Tahu arti kata destroy, anak muda? Destroy, apa artinya? Dirusak. Dirusak. Itu sebabnya di perjanjian lama itu anak-anak Allah dekat dengan anak-anak manusia karena cantik-cantik, ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, pada artis semuanya, kaya-kaya, anak konglomerat diambil. Memang jadi hebat, naik level memang. Hati-hati ya. Jadi jahat. Kalau ada orang Kristen sauduran dengan orang-orang Naoto, jadi apa? Jadi apa dikatakan? Jahat. Jahat. Lihat orang-orang yang murtad, beda ya. Kalau orang tinggalkan kekristenan, lebih baik kan? Coba lihat, lebih baik nggak? Kelakuannya lebih baik nggak? Lebih sopan nggak? Belum pernah ketemu setelah orang tinggalkan Tuhan, hanya lebih manis. Belum pernah. Catat itu. Tapi kalau orang dari seberang menjadi pengikut Tuhan, bagaimana?
lebih baik dari sebelumnya. Mulutnya amin, Bapak Ibu semua. Amin, pemuda remaja. Kalau kalian suka saluran lokal atau jadi apa dikatakan? Jadi apa? Jahat. Siapa mimpi punya anak jadi jahat? Ternyata kebodohan menciptakan kejahatan. Dalam bahasa Inggris destroy, kerusakan. Sebabnya saudara, jangan cari sefrekuensi. Jangan cari itu temanku ke kafe. Jadilah saudara di kafe. Lu kawanku nongkrong, ya nongkronglah terus kerjamu. Coba cari. Itu kawan itu, abang itu minta ampun. Prestasinya dekati. Amin. Amin. Cari orang bijak. Dekati orang bijak. Jadi kalau kita ini anak muda kita ini begitu saja, pasti kawannya sefrekuensi. Sefrekuensi mesti lebih tinggi. Amin. Ini firman Tuhan. Berteman sama yang bodoh, bukan hanya jadi bodoh, bukan hanya turun IQ-nya, tapi jahat. Tadinya baik-baik anak kita, pulang-pulang jahat karena sanduran. Ini bukan gembala yang ngomongnya, ini firman Tuhan dan fakta di lapangan. Supaya tahu kita memilih teman, awas yang anak kita. Isi ruangan ini, jangan tadi siapa itu? Salah nggak ditanya orang tua begitu? Halo, salah nggak? Macam lain ku tengok. Macam lain ku tengok. Terus mamanya bilang, rambutnya aja 8 warna. Itu baru bilang dia. Anting-antingnya cuma 1. Gimana itu cowok satu lagi? Macam-macam kan? Siapa kawanmu itu? Yang anak miskinnya koyak-koyak celana, bagian dengkul, koyak-koyak, terus sampai ke bawah koyak-koyak. Pernah nggak ketemu celana seperti itu? Pernah nggak? Bahkan dijual juga koyak, peminatnya banyak. Koyak di bagian dengkul. Pernah anak muda jumpa begitu? Bukan pernah, om punya om. Ya begitu. Jadi artinya saudara, mari kita kalau mau kita menjadi bijak, anak kita yang orang pintar, ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, persyaratannya pegang ayat ini, perjanjian lama dan perjanjian baru berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Saya mau jadi orang bijak Tuhan. Saya cari mulai pergaulan sama yang orang yang bijak. Dan sekolah cari yang lebih pintar. Kalau teman kita terus yang bodoh-bodoh mau nyontek pun pasti salah, karena dia bodoh. Mau nyontek aja dapatnya salah. Padahal udah nyontek, ketahuan lagi, salah lagi. Tapi kalau nyontek sama orang pintar, pasti kan nilainya bagus kan? Bagus nggak? Bagus, tapi nilai orang itu yang pindah. Jadi saudara, kita banyak anak remaja kita ini, orang tua arahkan dia, lihat teman anak-anak. Masih ada kesempatan, lihat pergaulannya. Anak geng kah? Ya, anak simpang kah? Anak kafe kah? Anak dunia malam kah? Sehingga nanti saudara, saat saudara udah tua, saudara tidak menyesal dengan anak-anak saudara. Udah capek saudara membesarkan. Ayat 20, tetapi siapa berteman dengan orang bebal. Ini salinan edisi kedua Alkitab ini, menjadi malang.
Dalam kitab saudara dikatakan menjadi apa? Malang. Sedih kan? Sedih sekali. Orang bebal. Kalau bebal itu nggak bisa dibilangin. Belajar. Jangan main handphone terus dia naik. Bebal itu minta ampun. Jangan makan ini, kau nggak bisa begini nanti. Jangan makan Indomie terus. Bukan merek maksudnya, tapi makan di instan. Nanti begini. Orang yang nggak bisa dibilangin itu namanya bebal, kedadak. Mau berteman sama orang yang bebal? Bertemanlah sama orang yang dengar-dengaran. Ya, jadilah jemaat yang dengar-dengaran, mau dibilangin, mau dinasihati. Jangan terbiasa dari muda menganggap sok jago. Tunjukkan aku nih hebat loh. Kau nggak berani melawan hobiku, aku berani. Ada lo seperti itu prinsipnya. Aku berani. Kau nggak berani lewat di depan hobiku, aku berani. Hati-hati ya. Jadi saudara kalau nggak mau malang nasib saudara, jangan dekat-dekat sama orang yang bebal. Amin, pemuda remaja. Halo, amin hati terus. Selanjutnya 21. Orang berdosa dikejar oleh, perhatikanlah kitab saudara. Orang berdosa dikejar oleh, hati-hati kalau sering petaka-petaka yang tegur, ya, yang tegur. Tetapi orang benar dibalas dengan, saudara mau hidup bahagia, senangkan hati Tuhan. Amin. Senangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-22. Ini dia hidup ini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bukan warisan yang jahat. Yang baik lah. Pakai harta, kepintaran, kebaikan. Ini tergantung orang tua. Andaikan kita semua yang hadir ini, Tuhan katakan besok kau berangkat, sudah ada warisan ditinggalkan? Ya, coba kita tanya. Jadi artinya ada sesuatu yang berharga kita tinggalkan sama generasi kita. Ya, apakah itu kebaikan, budi pekerti, dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang orang lihat. Puji Tuhan. Baru tungkoba. Sunang mahu nama ini. Kamu naik nama ini. Katanya begitu. Kenapa bilang begitu? Ya Allah, anakmu semua jadi orang. Amin. Tanamkan di hati. Tanamkan di hati. Ada yang kita turunkan yang baik kepada generasi kita selanjutnya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak, bagi cucu. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Gitu ya, kasihan ya. Walaupun ada kekayaannya, nggak sampai ke anak cucunya. Ternyata dikasih sama orang benar. Bagaimana cara Tuhan? Tuhan yang tahu itu. Itu sebabnya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, maulah kita dibentuk. Kebijakan itu penting. Amin. Bijaksana itu penting. Jadilah jemaat anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran. Kalau tadinya saudara bergaul dengan orang-orang yang kurang betul, mulailah undur pelan-pelan. Boleh nggak? Halo, boleh nggak? Undur pelan-pelan, jangan kagetan, nanti dipukul pula.
pelan-pelan. Barulah lirik-lirik orang yang lebih bijak dari kalian. Ada dapat sesuatu. Jadi jangan cari yang sefrekuensi. Kalau saudara bergaul sama orang lemah, yang gak setia, yang kikir, ya boleh tanjakan yang negatif-negatif. Dekat sama dia. Saudara kebetulan seperti itu. Terus cerita, enak aja, iuran lagi, uang lagi, belum kepunguan, mau Natal lagi, janji iman, pembangunan lagi. Nanti Pak Pendeta itu kok banyak berburuan lagi. Anak mau ini mau ini. Aku nggak mau kasih. Kalaupun aku kasih nanti paling segini, 50.000. Aku pun begitu. Kau ngasih 50, aku 50 lah. Sefrekuensi. Tapi kalau saudara jumpa sama anak Tuhan yang baik, yang setia, apa jawabnya? Tuhan itu baik. Amin. Tuhan memelihara kita. Kita ada karena kasih karunia Tuhan. Ya kalau kita ada, kita kasih puji Tuhan. Kalau belum, kita berdoa. Kita dukung dalam doa, jangan kita lawan. Amin Bapak Ibu. Seperti itu di hati kita. Jadi kita gak langsung jengkal. Karena Tuhan itu penuh murah hati. Yakinlah, murah hati. Tuhan tidak pernah memaksa kita kasih ini. Jangan marah sama Tuhan. Tuhan itu gak pernah maksa. Kasih ya. Pernah bilang begitu sama Tuhan? Pernah? Halo? Jemaat di sini pernah? Bapak gembala paksa begitu? Saya belum pernah. Dan tidak pernah juga mengejek orang yang gak kasih. Ya? Gak pernah. Dan gak pernah juga katakan aku tak mau kunjungi orang itu, pelitnya minta ampun. Ada pernah marah seperti itu? Enggak pernah aku didoakan sama Allah itu. Mentang-mentang aku begini-begini. Enggak, seterah. Mari kita saudara punya hati yang memang kita mau lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Walaupun nanti ini kan boleh dekat Natal, ya kan? Dari hati kita, hati yang bersih, lakukan apapun. Inilah yang aku bisa berikan Tuhan. Kan seperti itu kan? Amin. Seperti itu. Bersatu hati kita mau melayani Tuhan. Jangan ada yang menyatakan aku nggak bisa. Jangan saudara. Kita ini adalah orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Yakinlah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bergaul dengan Allah. Tuhan itu panjang sabar, penuh kasih karunia. Dia akan menjadikan orang yang miskin dan berkurangan menjadi kaya. Itu sifat Tuhan. Dia ingin memperbaiki semua kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan. Dengan syarat dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Berkat Tuhan itu datang sama kita. Kemurahan dari Tuhan datang sama kita. Tapi kalau kita dekat dengan orang jahat, yang datang juga yang jahat sama kita. Dekat sama yang baik, jemaat yang baik, saudara dapat apa? Yang baik. Hargai pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita ya. Amin. Siapapun dia yang mendekati saudara, hargai. Mereka adalah termasuk kaki tangannya Bapak Gembala dalam pelayanan. Siapapun, baik dia muda, baik anak sekolah minggu, mendukung pelayanan, itu kaki tangan dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yang menjauh mari mendekat. Yang sudah dekat mari semakin dekat dengan Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Resapi setiap kata kalimat ini. Tuhan datang mendekatkan diri kepada kita, jangan dari menjauh. Terus Tuhan berusaha mendekati kita. Dan mari kita datang mendekat sama Tuhan. Dia siapkan berkat, kasih, hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi kita.